Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak, kembali lagi kita di pelajaran tematik. Kali ini kita masih di tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Kita memasuki subtema 2 pembelajaran 4, 5, dan 6. Yuk disimak baik-baik apa saja yang akan Bu Nanda sampaikan pada materi kali ini. Catat hal-hal penting yang Bu Nanda sampaikan. Baik, kali ini Bu Nanda akan menyampaikan tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kita sudah membahasnya di semester 1 sedikit, kemudian kita juga akan membahas lagi di semester 2. Jadi, setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Silakan dibuka bukunya, halaman 92. Di situ ada sebuah bacaan yaitu tentang kehidupan nelayan pemburu paus yang berasal dari Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bu Nanda sudah menampilkan sebuah gambar ya. Di situ adalah Pulau Lembata. Jadi Pulau Lembata itu berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di situ kalian bisa membaca bacaannya, isinya tentang apa saja di situ bisa kalian baca sendiri di rumah tentang paus yang diburu oleh nelayan yang ada di Pulau Lembata. Di sana nelayan-nelayan berburu paus untuk diambil dagingnya dan minyak pausnya, kemudian ditangkap dan dibagikan ke seluruh warga desa ya. Nanti kalian bisa membacanya lebih lengkap di buku paket halaman 92 dan 93. Kemudian setelah kalian baca, kalian bisa juga mengambil pokok pikiran yang ada di bacaan tersebut. Pokok pikiran itu apa? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf itu memiliki ide utama ya, yang dinamakan dengan pokok pikiran. Bu Nanda akan memberi contoh pokok pikiran di paragraf pertama di bacaan kehidupan nelayan pemburu paus. Jadi pokok pikirannya adalah Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan. Itu adalah pokok pikiran atau ide utama yang ada di paragraf 1. Untuk paragraf selanjutnya, kalian bisa mencarinya sendiri di rumah. Selanjutnya, tadi Bu Nanda sudah membahas tentang kehidupan nelayan dengan berburu paus ya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita beralih ke Sulawesi Utara tentang Festival Manee. Jadi Festival Manee ini bertujuan agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Jadi Festival Manee ini sering diadakan oleh masyarakat Pantai Malo. Jadi di sana yang berperan sangat banyak. Selain pemuka adat, masyarakat setempat juga semuanya ikut berperan aktif dalam festival tersebut. Lalu di sana ketika diadakan upacara Manee tersebut, ada hal menarik yang kita dapatkan jika kita sudah membaca bacaan di halaman 95 dan 96. Kita pasti nanti akan mendapatkan informasi bahwa ketika Festival Manee diadakan, masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Jadi ketika festival tersebut diadakan, tidak boleh ada yang memakai baju merah. Selain merah diperbolehkan, begitu. Nah, kemudian apa manfaat kegiatan dari upacara tersebut? Nah, jadi kegiatannya bermanfaat untuk
masyarakat setempat agar memperoleh ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu dapat membangun perekonomian masyarakat. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu banyak sekali manfaatnya, termasuk untuk membangun perekonomian rakyat. Masih berhubungan dengan nelayan ya. Jadi, kita buka halaman 106. Kita dapat melihat di video juga sudah Bu Nanda tampilkan. Di situ adalah gambar sebuah tempat pelelangan ikan ya. Jadi wilayah-wilayah yang biasanya dekat dengan laut itu pasti mempunyai tempat pelelangan ikan. Nah, tempat pelelangan ikan itu merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Di sana juga para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya ya. Jadi siapa yang pernah pergi ke tempat pelelangan ikan, pasti di sana jika kalian tahu di sana itu sangat sekali ramai. Karena apa? Di sana itu kegiatannya adalah saling tawar-menawar harga ikan ya, karena tempat lelang ya. Jadi di sana itu sangat ramai sekali. Jadi, kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antar individu, kelompok, dan kehidupan sosialnya. Apa saja peran di dalam kegiatan pelelangan ikan? Nah, jadi Bu Nanda di sini sudah tampilkan ada 4 peran. Jadi di kegiatan pelelangan ikan ini mempunyai peran-peran tersendiri yang dia juga bertugas sesuai dengan perannya. Nah, jadi ketika di tempat pelelangan ikan ada 4 peran, 4 orang yang mempunyai peran masing-masing. Apa saja? Nelayan ya. Perannya untuk apa? Perannya sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat pelelangan ikan. Jadi, nelayan setelah mereka berlayar kemudian mereka mendapatkan ikan yang banyak, mereka membawanya ke tempat pelelangan ikan, kemudian dijual ikan tersebut di sana ya. Lah, kemudian ada juga juru lelang. Nah, juru lelang ini orang yang perannya menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Jadi dia ini yang memberikan yang menawarkan harga, semisal ada ikan tenggiri dijual harga 100.000 misal begitu ya. Nanti pasti ada yang menawar. Nah, jadi tugas dia adalah menawarkan harga ikan kepada calon pembeli ya. Kemudian ada juga buruh atau kuli angkut. Nah, perannya apa? Mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan atau dari pelelangan ke pedagang. Jadi nelayan itu kan ketika dia sudah berlayar mendapatkan ikan yang banyak, untuk mengangkutnya ke tempat lelang ikan, dia itu dibantu oleh buruh atau kuli angkut ya. Kemudian siapa yang membeli ikan-ikan tersebut? Nah, yang membeli adalah pedagang. Jadi pedagang ini perannya adalah membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lain. Pedagang tadi membeli ikannya dengan cara menawar harga yang telah disebutkan oleh juru lelang ya. Jadi ada 4 peran yang ada di tempat pelelangan ikan, yaitu nelayan, juru lelang, buruh, dan pedagang. Kemudian kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari kegiatan pelelangan ikan? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah setiap individu mempunyai peran yang berbeda sesuai dengan profesi atau pekerjaannya, serta mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda pula satu dengan yang lainnya. Jadi, selain dari kegiatan-kegiatan yang tadi Bu Nanda sudah sampaikan, dari nelayan pemburu paus, kemudian festival Manee,
lalu kegiatan pelelangan ikan, semuanya berhubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dapat membangun perekonomian masyarakat. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, semua profesi atau pekerjaan dan peran mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, Bu Nanda akan sedikit singgung lagi tentang kewajiban warga negara Indonesia. Jadi, sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban warga negaranya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kita sering membacanya atau mendengarkannya ketika upacara bendera dilakukan. Nah, untuk mengetahui apa saja hak warga negara Indonesia dan kewajiban warga negara Indonesia, kalian bisa membacanya di halaman 100 dan 101. Di situ sudah dicantumkan beberapa pasal-pasal dan ayatnya tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Itu hanya beberapa yang ditulis di buku paket ya. Jika ingin lebih ingin tahu lebih banyak lagi, bisa kalian membeli buku Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ bukunya kecil atau juga ada yang besar. Biasanya yang kecil itu lebih murah. Di situ semuanya itu ada semua tentang pasal-pasal yang sudah tulis di situ. Semuanya ada hak dan kewajiban yang dituliskan di situ. Jika ingin mengetahui semua hak-hak dan kewajiban ya. Nah, baik. Untuk tugas kali ini, Bu Nanda akan memberikan tugasnya di Google Classroom ya. Jadi silakan masuk ke Google Classroom, silakan dikerjakan tugasnya. Bu Nanda akan memberikan sedikit tugas, dikerjakan dengan teliti ya. Baik, untuk materi kali ini yang Bu Nanda sampaikan sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menyimak materi yang sudah Bu Nanda sampaikan. Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.